Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ensiklopedia Islam edisi Ramadan. Di bulan penuh berkah ini kami hadir 2 kali sehari ya saat sahur dan berbuka puasa. Video singkat ringan semoga jadi penguat iman. Karena di sini kita belajarnya pelan-pelan biar pahamnya bertahan lama. Pernah gak sih kamu ngerasa doa itu kayak terlalu lama dijawab? Sampai kita sendiri bertanya, masih mungkin gak ya dijawab sama Allah? Kisah Nabi Ishak alaihissalam ini lahir dari pertanyaan itu. Nabi Ishak adalah putra kedua Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Nabi Ismail. Ibunya bernama Sarah. Dan dari Nabi Ishak inilah kelak lahir Nabi Yakub alaihissalam. Menariknya, nama Ishak sendiri berasal dari kata Ibrani, Yishak, yang artinya tertawa atau tersenyum. Kenapa tertawa? Karena nama itu datang dari reaksi ibunya sendiri. Al-Quran mengabadikan momen ini dalam surah Hud ayat 71, dan istrinya berdiri di sampingnya lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira akan kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir pula Yakub. Sarah tersenyum bukan karena bercanda, tapi karena heran. Bayangin aja saat itu Sarah berusia sekitar 90 tahun dan Nabi Ibrahim sudah menginjak 100 tahun. Secara logika manusia itu mustahil kan? Tapi disitulah Allah menunjukkan satu hal penting. Janji Allah tidak pernah terikat oleh usia, oleh logika, ataupun oleh keadaan. Sebelum kelahiran Nabi Ishak, Allah mengutus malaikat membawa kabar gembira. Dalam surah Az-Zariyat ayat 28 Allah berfirman, mereka berkata, janganlah kamu takut, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim. Anak yang alim bukan sekedar lahir, tapi lahir dengan misi. Dan benar aja, Nabi Ishak akhirnya lahir di tanah Kanaan, sebuah wilayah yang hari ini kita kenal sebagai Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan posisi beliau dalam surah Al-Ankabut ayat 27, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab pada keturunannya. Artinya jelas bahwa Nabi Ishak bukan hanya anak dari seorang nabi, tapi mata rantai penting dalam sejarah kenabian itu sendiri. Waktu berjalan, Nabi Ishak tumbuh dewasa, menjadi pribadi yang berilmu dan penuh hikmah. Namun, ada satu fase hidup yang juga menjadi ujian besar baginya. Beliau belum juga menikah, dan Nabi Ibrahim ayahnya tidak mengizinkan Nabi Ishak menikah dengan wanita Kanaan karena masyarakatnya belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim mengutus seorang pelayan untuk pergi jauh ke Haran, sebuah wilayah di Irak, mencari pasangan dari keluarganya sendiri. Dari sanalah datang Rifkah atau Ribka, putri Batul bin Nahor, yang masih satu garis keturunan dengan Nabi Ibrahim. Rifkah menerima penyangan itu dan menikahlah ia dengan Nabi Ishak saat Nabi Ishak berusia 40 tahun. Namun ujian belum selesai, Rifkah tidak kunjung hamil. Masalah yang dulu dialami Nabi Ibrahim dan Sarah kini kembali terulang pada Nabi Ishak. Tapi bedanya satu, tidak ada keputusasaan. Nabi Ishak dan istrinya terus berdoa, terus berharap dan terus bertawakal. Dan setelah penantian panjang, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menunjukkan kuasanya. Rifkah hamil dan melahirkan anak kembar bernama Esau dan Yakub. Saat itu Nabi Ishak berusia 60 tahun. Salah satu dari anak itu kelak menjadi nabi besar, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, ayah dari Nabi Yusuf. Dari keturunan Nabi Yakub inilah lahir Bani Israel, dan dari merekalah muncul banyak nabi dan rasul. Ketika Nabi Ishak berusia 75 tahun, Nabi Ibrahim wafat. Nabi Ismail dan Nabi Ishak bersama-sama memakamkan ayah mereka di Gua Makpelah Hebron, tempat yang sama di mana Sarah dimakamkan. Sebuah simbol indah tentang persaudaraan dan kelanjutan dakwah. Setelah itu, Nabi Ishak diangkat menjadi nabi. Beliau melanjutkan dakwah ayahnya, mengajarkan sholat, puasa, zakat, dan haji, serta mengajak kaumnya menjauhi maksiat. Beliau dikenal sebagai nabi yang lembut, ramah, dan penuh kebijaksanaan. Al-Quran menyebutkan dalam surah Shad ayat 45, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai kekuatan dan ilmu yang tinggi, kuat imannya, dalam ilmunya, dan dalam kesabarannya. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di Palestina di Gua Makpelah Hebron bersama ayahnya Nabi Ibrahim, ibunya Sarah, istrinya Rifkah, dan putranya Nabi Yakub. Di tempat itu kemudian berdiri Masjid Ibrahimi yang hingga hari ini menjadi saksi sejarah panjang para nabi. Dari kisah Nabi Ishak kita belajar satu hal besar. Jika Allah sudah berkehendak, tidak ada kata terlambat. Usia bukan penghalang, keadaan bukan alasan, dan harapan tidak pernah sia-sia. Selama kita masih terus berdoa, dan Allah SWT pasti akan mengabulkannya. Kalau kisah ini membuat hati kamu merasa lebih tenang dalam menghadapi masalah kamu, maka ada baiknya juga kamu share video ini ke orang yang menurut kamu mereka lagi berjuang diam-diam.
Karena di sini kita nggak cuma dengar cerita, tapi kita juga bisa mengambil maknanya. Demikian episode edisi Ramadan kali ini. Besok kami akan kembali dengan kisah-kisah Islami lainnya. Kami akan tayang di jam yang sama ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.